Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika. Pekan ini kita akan belajar tentang jarak dan kecepatan. Yang sebelumnya itu pekan kemarin kita telah belajar tentang pengukuran waktu. Yang pertama itu pengukuran jarak terlebih dahulu. Pengukuran jarak satuan jarak yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya itu menggunakan satuan meter atau m dan kilometer atau km. Nah, meter ini atau satuan meter biasanya digunakan untuk mengukur barang-barang, alat-alat atau bangunan dan lain sebagainya. Tapi untuk kilometer sendiri biasanya digunakan untuk mengukur jarak. Kilometer itu bisa digunakan untuk mengukur jarak antar kota atau jarak antar provinsi, misalnya dari kota Kuningan ke kota Cirebon atau dari kota Bandung ke Cirebon dan lain sebagainya. Oke, untuk kali ini pengukuran jarak tidak hanya menggunakan satuan meter dan kilometer, tapi menggunakan 7 satuan pengukuran jarak. Jadi pengukuran jarak dan pengukuran panjang itu sama satuannya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ketujuh satuan pengukuran jarak ini agar kita tidak lupa dalam susunannya atau urutannya, agar sistematis gitu ya, kita bisa menghafalnya dengan kalimat kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Nah, gitu ya, biar tidak lupa susunan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeternya. Nah, yang perlu dipahami di ketujuh pengukuran jarak ini yaitu ketika turun satu tangga itu dikali dengan 10. Ketika turunnya 3 tangga, 1, 2, 3 berarti dikali dengan 1000. Jadi setiap turun satu tangga dikalikan dengan 10. Nah, kebalikannya ketika naik satu tangga yaitu dibagi dengan 10, atau ketika naiknya 2 tangga itu berarti dibagi dengan 100. Jadi ketika turun satu tangga akan dibagi dengan 10. Lebih lanjutnya kita ke contoh. Nah, di sini ada contoh nomor 1 yaitu 1 kilometer itu sama dengan titik-titik berapa meter itu ya, titik-titik meter. Jadi kita ubah kilometernya menjadi satuan meter. 1 kilometer itu turun kan, kalau ke kanan berarti turun. Berarti turun 3 tangga, 1, 2, 3. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 1 dikali dengan 1000, yaitu hasilnya 1000 meter. Yang kedua, ketika 1 meter itu berapa sentimeter sih? 1 meter berapa senti? Yaitu turun 2 tangga atau dikalikan dengan 100. Jadi 1 meter itu senilai atau sama dengan 100 cm. Kebalikannya, kalau misalkan 1 meter menuju ke
ke kilometer. 1 meter menuju kilometer, berarti ke kiri. Kalau ke kiri berarti naik 3 tangga, 1, 2, 3. Kalau naik berarti dibagi dengan 1000. Jadi 1 meter itu artinya 1 dibagi 1000. Kalau di buku ditulisnya itu 1/1000, atau sama dengan senilai dengan 0,001. 0,001. Ada 3 angka di belakang koma. Yang terakhir, 1 cm sama dengan titik meter. 1 cm berarti naik 2 tangga. Itu artinya 1 dibagi 100, atau sama dengan 1/100. Berarti ada 2 angka di belakang koma, 0,01. Oke. Ibu kasih contoh yang lain. 15 km. Kalau 15 km menuju dekameter, kita memakai tabel seperti yang tadi ya. Kucing hitam dalam mobil. Desi cantik mondar-mandir. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, yang pertama, 15 km itu sama dengan titik-titik desimeter. Coba kalau 1 kilometernya menuju dekameter, 1 kilometer menuju dekameter, ternyata turun 2 tangga. Berarti 15 km itu sama dengan 15 dikali 100. 15 dikali 100 itu hasilnya 1500. Jadi 15 km itu sama dengan 1500 dekameter. Yang kedua, 45 desimeter menuju sentimeter. Desimeter di sini ya, menuju sentimeter. Berarti cuman turun 1 tangga, atau dikalikan dengan 10. 45 dikalikan 10 itu sama dengan 450. Jadi 45 desimeter itu sama dengan 450 cm. Nah, yang terakhir ada 2500 dekameter menuju kilometer. Dekameter ini ya, menuju kilometer ke sebelah kiri, yaitu dibagi dengan 100 karena naik atau ke sebelah kiri ya. Jadi 2500 dibagi dengan 100, atau di sini karena di sini ada 20, jadi 25 dibagi 1 yaitu 25. Jadi 2500 dekameter itu sama dengan 25 km. Semoga bisa dipahami ya. Nah, setelah pengukuran jarak, kita lanjut ke halaman 69, yaitu pengukuran kecepatan. Nah, untuk pengukuran kecepatan itu merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu. Nah, jarak itu baru dipelajari tadi, dan pengukuran waktu sudah dipelajari minggu kemarin. Jadi kecepatan itu merupakan perbandingan antara jarak dan waktu, atau kalau dibuat rumus itu menjadi jarak per waktu atau jarak dibagi dengan waktu. Nah, untuk mencari atau untuk persamaan jarak atau untuk mencari jarak itu menggunakan rumus
kecepatan dikali waktu. Dan untuk mencari rumus waktunya yaitu jarak dibagi dengan kecepatan atau jarak per kecepatan. Atau lebih simpelnya atau biar lebih memudahkan kita menggunakan rumus segitiga, di mana kecepatan itu merupakan perbandingan jarak dengan waktu atau jarak per waktu. Nah, ketika kita mencari jarak, berarti kecepatan dikali dengan waktu. Satu lagi, kalau kita mencari waktu, yang ditanyakan waktu, yaitu rumusnya jarak dibagi dengan kecepatan. Oke, lanjut saja ke contoh 1. Ya, masih di halaman 69. Di sana, Rani dan keluarganya berangkat dari Bandung menuju Cirebon dengan menggunakan mobil. Jarak antara Bandung Cirebon adalah 132 km. Waktu yang ditempuh mereka adalah 3 jam. Berapakah kecepatan rata-rata mobil Rani? Nah, kalau misalkan dilihat dari alat ukur kecepatan itu bisa ya di mobil, tapi untuk mengukurnya kita lihat atau memakai rumus seperti yang tadi. Nah, kita ketahui dulu. Yang perlu kita ketahui di sini ada jarak ya. Jaraknya yaitu berapa kilometer tadi? Yaitu 132 kilometer. Nah, apalagi yang diketahuinya, yaitu ada waktu yang ditempuhnya yaitu 3 jam. Waktunya sama dengan 3 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Jadi yang ditanyakan adalah kecepatan. Tadi kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya itu sama dengan 132 km. Dan waktu itu waktunya yaitu 3 jam. 132 dibagi 3 yaitu hasilnya 44. Jadi kecepatan mobil Rani dan keluarganya yaitu 44 km per jam. Oke, lanjut selanjutnya di halaman 70. Di halaman 70 sebelah atas ada uji diri. Uji diri. Di sana contoh soalnya, Hanung mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Kecepatan ya, ini yang pertama. Kecepatan rata-ratanya yaitu 60 km per jam. Yang diketahui yang pertama. Ia menempuh jarak 360 km. Jadi ini jarak. Jika ia berangkat pada pukul 05.00, ia akan sampai di tempat tujuan pada pukul berapa? Nah, yang diketahui itu di sana ada kecepatan ya. Yang pertama. Yang diketahui ada kecepatan yaitu 60 km per jam. Lalu yang kedua yang diketahuinya apa tadi? Jaraknya yaitu 360 km ya jarak. Yang ditanyakannya yaitu pukul berapa atau waktu ya yang ditanyakannya. Nah, ternyata di sana berangkatnya juga yang diketahui berangkatnya.
pukul 5. Jadi yang ditanyakan kan waktu. Waktu itu rumusnya apa tadi? Waktu itu rumusnya yaitu jarak per kecepatan atau dibagi dengan kecepatan. Itu sama dengan 360 per 60. 360 dibagi 60 yaitu 6 jam. Jadi waktu yang ditempuh oleh Hanung yaitu 6 jam. Jadi pukul berapa Hanung sampai di tujuan? Yaitu 05, kan berangkat ya, waktu berangkatnya itu jam 5, 05.00. Nah, waktu tempuhnya yaitu 6 jam, 06.00. Jadi tibanya atau sampai di tujuan itu ditambahkan 05 ditambah 06.00 yaitu 11 jam. Jadi Hanung akan sampai di tempat tujuan pada pukul 11. Yaitu jawabannya B. Oke. Untuk pelatihan pekan ini kita